Hai, kembali lagi di sini bersama Kadiko. Kali ini, Kadiko akan mencoba membahas alur cerita film terbaru dari India. Film ini berjudul Thitam Irandu, keluaran tahun 2021. Film ini akan menceritakan sosok wanita bernama Atira, seorang wanita muda yang menjadi kepala polisi di suatu daerah di India. Saat dirinya bertugas, tiba-tiba mendapatkan laporan dari seseorang lelaki bernama Kishore. Kishore melaporkan bahwa istrinya telah menghilang selama beberapa hari. Istri Kishore yang bernama Dipa Surya adalah sahabat lama dari Atira. Atira yang sudah lama tidak bertemu dengan Dipa Surya merasa kehilangan sosoknya. Dan setelah melakukan penyelidikan, Atira menemukan bahwa Kishore lah yang menjadi terduga atas hilangnya Dipa Surya. Dan pada akhirnya, Atira pun menemukan jasad dari Dipa Surya yang tewas karena terbakar dalam sebuah kecelakaan mobil. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata orang yang tewas dalam kecelakaan itu bukanlah jasad dari Dipa Surya. Dan dari kejadian itulah satu persatu mulai terkuak mengenai konspirasi dari hilangnya Dipa Surya. Oke, mungkin tanpa banyak spoiler lagi, mending langsung saja kita kupas tuntas alur ceritanya. Ini dia. Atira baru saja akan berangkat ke kota menaiki sebuah bus setelah mendapatkan libur bekerja. Di dalam bus dia bertemu dengan seorang lelaki bernama Arvin. Karena bus yang ia naiki berjenis sleeper bus dan sofa tempat duduknya berupa kasur, dia merasa tidak enak jika harus seperjalanan dengan lelaki asing di sampingnya. Setelah Atira meminta untuk berpindah tempat duduk tidak diperbolehkan oleh kernek bus, ia pun meminta Arvin untuk duduk di sebelah supir. Setelah bus menepi di sebuah terminal, ia merasa tidak enak jika Arvin tidur dengan kesusahan di samping supir dan memintanya untuk kembali ke tempat duduknya. Ya, Arvin mau aja lah untuk kembali ke tempat duduknya dan tidur di sampingnya tentunya. Walaupun sempat ada penolakan karena merasa sama-sama tidak enak. Di dalam perjalanan pun mereka berdua mulai terlarut dalam obrolan asik mereka. Atira kemudian ketiduran, lalu bangun pada pagi harinya saat Arvin sudah tidak ada di sampingnya. Ia pun meminta nomor Arvin kepada sang kernek karena tercantum dalam buku tiket bus. Atira mulai bekerja di kantor polisi. Dan di kantor polisi, dia pun bertemu dengan Arvin kembali. Di sana, Arvin sedang meminta izin untuk bisa mempelajari kegiatan seorang polisi. Karena ia seorang aktor dan akan berperan sebagai seorang polisi di salah satu web seriesnya nanti. Singkat cerita, Atira mulai dekat dengan Arvin dan pergi berkencan lalu memutuskan untuk pacaran, guys. Ketika jalan dengan Arvin, Atira ditelepon oleh suami sahabatnya bernama Kishore, lalu menemuinya di rumah Kishore. Kishore melaporkan kepada Atira bahwa ia telah kehilangan istrinya, yaitu sahabat dari Atira bernama Dipa Surya. Dipa Surya sudah menghilang berhari-hari dan belum pulang. Dipa Surya dan Atira adalah sahabat dekat sedari dia masih anak-anak di kampungnya. Dari teman bermain bersama dan bersekolah dari SD sampai SMA yang sama. Sudah beberapa tahun ini Atira tidak bertemu dengan Dipa Surya setelah kuliah di kampus yang berbeda. Sampai Dipa Surya menikah dengan Kishore pun ia sudah tak lagi mendengar kabar Dipa Surya. Dan sekarang dia malah dapat kabar tiba-tiba bahwa Dipa Surya telah hilang dan belum kembali. Atira langsung melakukan penyelidikan, mengorek informasi dari keterangan Kishore serta tetangga-tetangganya sampai melihat CCTV juga. Dan menemukan seorang pengendara sepeda motor pincang yang suka seliweran lewat jalan rumah dari Dipa Surya.
Namun pada pagi harinya, Atira mendapatkan kabar dari temannya yang sesama polisi bahwa jasad dari Dipa Surya telah ditemukan dalam keadaan terbakar di dalam mobil di sebuah kawasan hutan lindung. Kesedihan pun terlihat dari semua kerabat terdekat dalam pemakaman dari jasad Dipa Surya. Setelah pemakaman, Atira pun masih menganggap ini sebagai hal ganjil dan meminta Navin, yaitu rekan satu polisinya, untuk tetap terus bersamanya guna menyelidiki kasus ini karena kasus ini belum mau ditutup. Kejanggalan banyak terjadi karena jika mobil mengalami kecelakaan dan terbakar dalam kecepatan melaju yang kencang, otomatis airbag akan keluar jika membentur objek keras. Tetapi dalam kecelakaan Dipa Surya, airbag tidak keluar. பேக் ஓப்பன் ஆயிருக்கணும். ஆனால் இங்கே ஓப்பன் ஆகலை. மரத்தில் மோதி ஃபயர் ஆயிருக்குன்னா மினிமம் 60 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்லேயாவது போயிருக்கணும். Tewasnya Dipa Surya menghubungkan dengan salah satu pelaku pembunuhan si tukang ojek pincang. Dia baru saja membunuh seorang wanita. Atira dan Navin berhasil menangkap pelaku tersebut setelah mereka menggeledah rumah Kishore. Dia menangkap pelaku tersebut yang bernama Bharani setelah melewati banyak drama kejar-kejaran. Dan ternyata pincangnya Bharani hanya pura-pura saja dan dia bisa berjalan normal bahkan berlari. Pelaku diinterogasi di kantor polisi bahwa dia mempunyai motif membunuh Dipa Surya setelah mereka berdua kuliah di kampus yang sama. Pelaku pernah dekat dan mencoba meminta Dipa Surya untuk menjadi pacarnya, tetapi Dipa Surya menolak. Sehingga pelaku itu menculik Dipa Surya untuk kawin lari, tetapi berhasil digagalkan oleh pihak polisi. Dan dari situlah hidup Bharani mulai hancur. Dikeluarkan dari kampusnya karena menculik Dipa Surya dan kerja serabutan. Dan setelah sekian lama, ia kini kembali untuk membunuh Dipa Surya. Tetapi dari interogasi tersebut, Bharani mengaku jika ia tidak membunuh Dipa Surya dengan terlibat dalam kecelakaannya. Justru malah ketika itu ia sedang menyatroni rumah Kishore untuk membunuh Dipa Surya dan malah mendapati jika Dipa Surya telah berselingkuh dengan seorang lelaki lain. Bharani terlibat perkelahian dan kabur setelah dihajar oleh selingkuhan Dipa Surya. Namun sialnya, Bharani tidak dapat mengingat wajah selingkuhan dari Dipa Surya. Atari pun menyimpulkan bahwa selingkuhan dari Dipa Surya itulah yang menjadi penyebab kecelakaan dari Dipa Surya. Atari pun memberitahukan hal ini kepada Kishore, tetapi Kishore tidak mempercayainya jika Dipa Surya selingkuh di belakangnya. Lalu cerita mulai berlanjut. Saat itu Atira sedang melihat lokasi syuting dari Arvin, di mana orang tua Atira kali ini datang dari kampung untuk segera menikahkan mereka berdua dan meminta mereka berdua untuk segera mempercepat semuanya. Setelah Atira bertemu dengan Arvin, ia mulai memikirkan kembali kasus sahabatnya itu. Atira mulai menggabungkan semua teka-teki kejanggalan kematian Surya, mulai dari CCTV, lokasi kejadian, kronologis, dan apa motif pelaku membunuh Dipa Surya. Atira juga melakukan langkah nekatnya untuk meminta pihak forensik meneliti kembali jasad Dipa Surya secara tidak resmi. Dan dari hal itu, tim forensik menemukan jika jasad itu bukanlah Dipa Surya. Laporan tim forensik sebelumnya itu telah diklaim dimanipulasi untuk kepentingan pribadi. Dan jelas kali ini Atira serta rekan-rekannya akan menangkap Kishore, otak dibalik menghilangnya Dipa Surya. Di rumah Kishore, dia memberikan pernyataannya tersebut kepada Atira. Kenapa ia memanipulasi kematian Dipa Surya? Karena Dipa Surya tidak bahagia setelah menikah dengan dirinya. Bahkan Dipa Surya berselingkuh di belakang dirinya. Tetapi Kishore mengerti kondisi Dipa Surya yang terus ditekan oleh pihak keluarganya agar bisa menikah dengan dirinya. Dipa Surya tidak bahagia dengan Kishore. Apabila ia tidak menikah dengan Kishore,
orang tua Dipa Surya yang berada di kasta lebih rendah dari Kishore akan bunuh diri. Dipa Surya pun lalu dengan terpaksa menikah dengan Kishore. Atas rasa peduli dengan kondisi Dipa Surya, Kishore pun memanipulasi kematian Dipa Surya dari semua orang termasuk orang tua Dipa Surya agar Dipa Surya terbebas dari tekanan orang tuanya. Dan dia memberitahukan kepada Atira bahwa di luar sana Dipa Surya telah bahagia bersama lelaki bernama Joshua, yaitu selingkuhannya, dan memberikan video rekaman kepada Atira bahwa hidup dari Dipa Surya baik-baik saja bersama Joshua. Atira pun memastikan video ini kepada sang pelaku yaitu Bharani. Bharani memberitahukan kepada Atira jika lelaki yang ada pada video tersebut bukanlah selingkuhan dari Dipa Surya saat ia menyatroni rumah Kishore. Lalu, scene pun beranjak di 6 bulan setelah kejadian itu semua. Atira tiba-tiba mendapatkan pesan singkat dari Dipa Surya bahwa ia ingin menemui Atira di sebuah tempat. Paginya dia pun pergi menemui Dipa Surya dengan Arvin, dan sesampainya di sana ternyata tidak ada siapa-siapa. Lalu muncul Kishore dan dedengkok yang lain yang terlibat dalam hilangnya Dipa Surya. Kali ini Atira terlihat telah dijebak. Dan Atira mendapatkan voice note dari Navin jika selama ini pelaku di balik hilangnya Dipa Surya adalah Arvin. Setelah pelaku pembunuhan si kaki pincang bebas bersyarat, ia mencoba menghubungi Atira dan ingin memberitahukan semuanya kepada Atira setelah ia melihat Arvin dan mengingat persis wajahnya. Tetapi di sana sinyalnya buruk dan Atira tidak bisa mendengarkan telepon dari Bharani. Setelah mendengar VN dari Navin, Arvin pun muncul di belakang Atira. Atira menangis kepada Arvin setelah ia membohongi dirinya. Lalu Kishore memberitahukan sesuatu kepada Atira mengenai kondisi Dipa Surya sebenarnya. Bahwa Dipa Surya sedari kecil telah mengalami kelainan seksual menyimpang. Dipa Surya memberitahukan rahasia terbesarnya kepada Kishore bahwa dirinya tidak nyaman tumbuh sebagai seorang perempuan dan benci diperlakukan seperti perempuan. Dipa Surya lebih nyaman dianggap sebagai seorang laki-laki dan ia menyembunyikan semua ini dari orang tuanya. Dari kecil Dipa Surya hidup dalam tekanan orang tuanya untuk hidup selayaknya perempuan pada umumnya. Dia memberitahukan ibunya bahwa ia tidak nyaman hidup sebagai seorang perempuan. Ibunya malah ingin bunuh diri setelah mendengar itu dan ayahnya lalu memukuli dirinya. Pada waktu kuliah, ia berteman dekat dengan Bharani karena ia nyaman berteman dengan seorang lelaki. Tetapi Bharani malah menembaknya dan ingin menjadikannya sebagai seorang pacar. Dipa Surya pun menolaknya karena ia tidak menyukai lelaki. Dan di balik semua inilah Kishore yang menyusun semua rencana mulai dari perselingkuhan, memanipulasi kematian, bahkan Kishore yang bekerja sebagai seorang dokter membantu Dipa Surya untuk melakukan operasi transseksual. Dari mulai suntik hormon, kebugaran tubuh, bahkan sampai mengetahui privasi perasaan dari Dipa Surya yang sangat menyukai Atira sejak mereka masih kecil sampai tumbuh dewasa ini. ரெண்டாவது மாதத்தில் குரல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜோஷ்வா கிட்டேயும் அபிஷேக் கிட்டேயும் சொல்லி புரிய வச்சோம். அவங்களும் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. வெறித்தனமாக ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சு எல்லாத்தையுமே மாற்றிக்கிட்டேன். என்னை துளி கூட ஞாபகப்படுத்தாத மாதிரி அப்படியே ட்ரீட்மெண்ட் கண்டினியூ ஆச்சு. Dan dari situlah semuanya skema untuk mempertemukan mereka berdua kembali disusun oleh Kishore dengan apik. ரெண்டாவது மாதத்தில் குரல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அர்ஜுனா உன்னை பஸ்ஸில் மீட் பண்ண உனக்கு டிக்கெட் புக். Ternyata Arvin yang saat ini adalah pacar Atira adalah Dipa Surya, teman dekatnya Atira yang dulu sama-sama perempuan. Dan kini mereka berdua tentunya akan menikah setelah mendapatkan restu dari orang tua Atira. Dan oke teman-teman, di akhir film pun kita disuruh untuk menyimpulkan sendiri, yaitu apakah Atira mau hidup bersama dengan Arvin setelah mengetahui semua latar belakangnya atau malah menyudahi semua hubungan mereka. Dan benar-benar bagong banget sumpah endingnya.
Segitu saja yang bisa diselesaikan oleh Kadiko. Sebenarnya film ini bergenre romance, cuman dibungkus aja dengan bumbu-bumbu thriller. Tapi untuk keseluruhan alur ceritanya, Kadiko bener-bener recommended banget untuk kalian tonton versi aslinya. Terlepas dari scoring yang membuat Kadiko risih karena dirasa berlebihan. Dan bukan jadi masalah sebenarnya, karena mungkin selera masing-masing orang berbeda kali ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa untuk support terus channel ini agar semangat terus buat kontennya. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. See you teman-teman, bye-bye.